Bertempat di sebuah pulau yang menyajikan berjuta keindahan, Tamra berada di atas pegunungan dengan hamparan laut biru yang sangat luas. Kerukunan antara makhluk di dalamnya membuat Tamra bak surga dunia. Namun kekacauan demi kekacauan datang silih berganti. Pertikaian antara para dewa dan makhluk hidup di bawahnya. Kehadiran seorang pendatang di pulau itu telah mengawasi kejadian tersebut. Setelah beberapa waktu dadrah dari 46 anak dewa pun disegel, dan sebagai hasilnya kekacauan pun mereda. Untuk mencegah para monster keluar dari gerbang neraka itu, dewa menjadikan ke-46 anaknya tersebut menjadi sebuah patung yang mereka sebut dengan Dol Harebang. Dan setelahnya, gerbang neraka tersebut ditutup rapat-rapat. Kini pulau itu sering disebut dengan Pulau Jeju, dengan pemandangan alam yang masih menampakkan keasriannya. Namun tak melupakan mistis yang juga masih melekat. Siang itu, sepasang kekasih dengan mengenakan pakaian bak pengantin berjalan menaiki tangga bukit. Setapak demi setapak, kelelahan semakin mereka rasakan di 10 anak tangga terakhir. Namun sang fotografer memberi mereka semangat serta terus menceritakan kisah di balik bukit tersebut. Dan kelelahan mereka tak sia-sia. Mereka bertiga berhasil berada di puncak bukit. Suasana di sekeliling sangat memanjakan penglihatan mereka. Sepasang kekasih tersebut benar-benar mengamati setiap sudut keindahannya, dan sorot mata mereka terhenti pada sepasang patung yang berdiri berdampingan. Sementara sang fotografer mempersiapkan perangkatnya, wanita itu terus mengelus bagian dari Dol Harebang sembari menceritakan mitos yang ada di baliknya. Bahwa mereka akan segera dianugerahi seorang anak laki-laki. Mengetahui kliennya memancarkan ekspresi kebahagiaan, sang fotografer nampak puas dan kembali melanjutkan kisah legenda gerbang neraka itu. Lumut yang terlihat tumbuh saat di musim gugur adalah salah satu keanehan yang pertama kali mereka rasakan. Beberapa saat kemudian, hawa serta energi negatif di sekitar Dol Harebang mulai mereka rasakan. Dan secara tiba-tiba, keras. Patung beserta tanah yang ada di sekitarnya bergetar. Terlihat sosok yang tak jauh dari mereka seakan mengawasi setiap gerak-gerik mereka dengan kondisi tangan yang terus meneteskan darah. Suara getaran itu menarik perhatian sepasang kekasih tersebut. Saat mereka mendekat dan memusatkan pandangannya kepada kedua patung itu, tiba-tiba kepulan asap pekat menyeruak bersamaan dengan percikan api turut menyertainya. Hingga mereka pun seakan tercekik dan sang fotografer menginjak binatang yang muncul dari kejadian tersebut. Sepasang kekasih itu muncul dari balik sang fotografer. Namun kini sosoknya berubah menjadi lebih menyeramkan dengan munculnya duri-duri dari dalam tubuhnya. Diikuti dengan postur tubuh membungkuk dan mereka bertingkah seperti mayat hidup. Sang pria mendorong tubuh fotografer dan mencabik-cabiknya hingga tewas. Tak berapa lama, datanglah seorang laki-laki dengan jas hitam, menusuk leher mereka dengan senjata yang dibawanya, dan ia pun berhasil membunuh salah satu dari monster tersebut. Di sisi lain, kepala pendeta melangkahkan kakinya dengan cepat. Nafasnya yang terengah-engah terasa semakin berat saat ia melihat adanya noda merah di sebuah lukisan yang semakin lama semakin membesar. Dan ia pun memerintahkan pendeta yang lebih muda untuk membawa pendeta John kepadanya. Sementara pendeta John sendiri kala itu sedang melakukan eksorsisme. Sembari mendengarkan lagu kesayangannya, bukan tanpa alasan ia mengenakan headset tersebut, agar ia juga lebih fokus dalam menyelesaikan tugasnya. Mengetahui ia segera dibutuhkan, ia pun bergegas menyelesaikan eksorsismenya. Setelahnya, ia menemui kepala pendeta. Dan di sana kepala pendeta menunjukkan lukisan bernoda merah itu, dan menjelaskan kisah di baliknya yang hanya seorang wanita yang ada di lukisan tersebutlah harapan serta penyelamat untuk keseimbangan dan juga perlindungan di dunia. Namun setelah ia gugur, tak ada lagi yang dapat mengemban tugas tersebut, dan sosok berjubah hitam di sampingnya lah yang membunuhnya. Dia juga masih berkeliaran di Pulau Jeju.
Usai memberikan penjelasan tersebut, kepala pendeta meminta John untuk pergi ke pulau tersebut dan membantu sang juru penyelamat yang baru saja ditemukan. Sementara di tempat yang jauh dari lokasi John berada, seorang wanita sedang dalam konferensi pers. Di sana ia menjelaskan tentang betapa indahnya lukisan air terjun di belakangnya. Dan dengan mengatasnamakan hotel keluarganya, ia membuat beberapa wartawan di sana tertegun dengan setiap apa yang telah ia ucapkan. Usai sesi wawancara, Miho bersantap malam dengan 2 orang terpercayanya. Namun beberapa saat kemudian, seorang wanita parubaya dengan ekspresi kesal duduk tepat di hadapannya. Bibinya yang juga pemilik hotel Daihan itu merasa tersinggung dengan ucapan Miho selama wawancara. Ia merasa bahwa keponakannya itu terlalu mencampuri urusannya. Miho kemudian diantar oleh sekretaris Kang kembali ke kediamannya. Ia nampak begitu lelah, namun rupanya ia masih harus berurusan dengan seorang pria yang tiba-tiba berhenti di depannya. Sekretaris Kang nampak sangat terkejut, namun tak dapat melawan seseorang yang bertubuh lebih tegap darinya yang keluar dari mobil itu. Miho mencoba mereda emosi pria bertubuh tegap itu, namun sepertinya pria tersebut cukup memancing emosinya, dan secepat kilat Miho membanting tubuh tegapnya. Namun saat akan kembali ke mobilnya, Miho tertegun dengan seseorang yang lain yang telah merekam kejadian tersebut. Dan benar saja, keesokan harinya muncul berita di berbagai media yang mengatakan bahwa dirinya yang merupakan putri sematawayang dari Presiden Won Tae-han di grup Daihan adalah pelaku pemukulan yang terjadi di malam sebelumnya. Berita tersebut berhasil menurunkan nilai saham grup Daihan. Itu bukanlah hal yang dapat diterima oleh ayahnya begitu saja. Setelah mendiskusikannya dengan kepala pelayan Han, akhirnya diputuskan Miho untuk mengundurkan diri dan pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri. Begitu keluar dari ruangan ayahnya, Miho diberi saran oleh kepala pelayan Han untuk menjadi guru di Pulau Jeju, sesuai dengan apa yang pernah ia lakukan semasa kuliah. Meskipun dengan berat hati, Miho mengikuti nasihatnya dan memilih SMA Tamrah di Pulau Jeju untuk menjadi seorang guru. Setibanya di Jeju, Miho masih saja dikejar-kejar oleh wartawan. Ia kemudian berlari ke parkiran. Sementara sekretaris Kang mengalihkan perhatian wartawan. Namun tiba-tiba ia merasakan seperti dia menabrak dinding kasat mata, sehingga ia merasakan suatu desakan di dadanya. Ia tak begitu menghiraukan dan kembali melangkah untuk menemukan mobilnya. Setelah beberapa langkah, ia justru melihat seseorang tengah duduk di antara mobil yang tengah parkir. Begitu melihat penampakannya, Miho berteriak dan berlari sekencang-kencangnya. Sosok wanita dengan pakaian pengantin putih dengan ekspresi yang sangat menakutkan terus mengejarnya. Tak henti-henti ia mengendus, menatap dan melirik setiap sudut yang memungkinkan. Miho mengalihkan perhatiannya dengan menyembunyikan mobilnya, sementara dirinya berlari berlawanan arah. Tetapi triknya itu tak cukup berhasil. Ia kembali dikejar, hingga akhirnya ia memutuskan memasuki truk di depannya dan menutupnya rapat-rapat. Miho tak tahu bahwa monster tersebut mengeluarkan api sehingga dapat dengan mudah melelehkan dinding mobil. Saat monster tersebut akan menyerang Miho, datang seseorang dengan jubah hitam.
Pria berjubah itu terus menatap Miho, dan tiba-tiba Miho tak sadarkan diri setelah mendapatkan serangan tak kasat mata lagi. Sama seperti saat ia baru memasuki area parkiran. Untuk waktu yang cukup lama, Miho akhirnya tersadar. Namun sayangnya tak satu pun orang di sekelilingnya mengetahui keberadaan pria berjubah itu. Pria berjubah yang dilihat Miho kini berada di atas bukit bebatuan. Ia tengah merapikan beberapa batu, yang kemudian sang ibu tua berbincang kepadanya dan mengatakan bahwa ia merasakan hal yang familiar semalam. Sepertinya ibu itu mengetahui bahwa Fan bertemu dengan seseorang yang mirip dengan orang yang dikenalinya. Takdir yang sepertinya membawa Miho mendatanginya. Namun pria yang dikenal dengan nama Fan itu mengatakan bahwa iblis tengah mengincarnya. Seketika dia teringat akan peristiwa di mana pada masa Jeju kuno terjadi serangan iblis yang merajalela. Pada saat itu, satu keluarga dibantai habis oleh iblis dan hanya satu anak yang selamat dari serangan tersebut. Baekju tiba-tiba menghentikan perencanaan Jongryong yang akan melatih beberapa anak untuk menjadi pembantai iblis. Kegagalan demi kegagalan yang dialaminya membuat Baekju tak lagi dapat berdiam diri. Dia tak tega dengan anak-anak yang mati begitu saja karena serangan iblis pada masa pelatihan. Namun Jongryong tetap bersikeras bahwa usahanya selama ini adalah demi kebaikan bersama yang juga sudah menjadi kehendak Buddha Taijang. Baekju akhirnya kembali terdiam dan membiarkannya. Saat malam menampakkan sabitnya, Jongryong memimpin anak-anak yang telah ia kumpulkan dari keluarga yang menjadi korban iblis menyusuri lorong bawah tanah. Mereka memperlihatkan rasa ketakutannya yang mendalam. Dan saat salah satu biksu membuka gerbangnya, anak-anak tersebut mulai tak terkendali. Mereka menangis, menjerit ketakutan. Namun Jongryong tak menghiraukannya. Dia mendekati iblis nafsu jahat yang telah terikat dengan rantai. Sembari mengatakan bahwa roh iblis nafsu itu akan menggunakan rasa takut serta pikiran jahat sebagai makanan mereka. Adalah hal yang sangat mustahil untuk memusnahkan mereka dengan kekuatan manusia. Oleh karena itu, Jongryong melangkah mendekati iblis dan menusuknya dengan belati di tangannya. Darah yang mengalir dari tubuh iblis ia masukkan ke dalam wadah dan memanggil satu persatu dari anak-anak yang ia bawa. Ia menusukkan belati di punggungnya, kemudian menuangkan darah iblis ke dalamnya. Jeritan kesakitan, teriakan keputusasaan terus memenuhi ruangan tersebut. Kejadian tersebut berulang hingga anak terakhir. Dan keesokan harinya, Jongryong bersama Baekju dan beberapa biksu yang lain menunggu kehadiran anak-anak yang berhasil bertahan saat menerima aliran darah iblis di dalam tubuhnya. Dan hanya 2 anak yang selamat, yang kemudian akan bertugas sebagai pembantai iblis di kuil Taijangsa. Yang pertama diberi nama Fan, yang memiliki arti daging batu. Dan yang kedua adalah Gungtan, memiliki arti dia yang telah menelan anak panah. Darah iblis nafsu yang telah mengaliri tubuh mereka menjadikan mereka bukan lagi hanya manusia biasa. Mereka yang tak lagi dapat hidup selayaknya manusia, memiliki usia tak terbatas dan juga kekuatan yang tak terkalahkan. Di sana juga mereka bertemu dengan seorang wanita bernama Won Jeong. Fan dan juga Gungtan melatih kemampuannya dalam bertarung, mengangkat beban, menarik bongkahan batu besar, dan beberapa pelatihan lainnya yang membuat mereka jauh lebih kuat lagi. Sementara Miho yang telah berada di SMA Tamra merasakan sesuatu hal yang mengganjal. Hingga akhirnya lamunannya buyar dengan panggilan Sekretaris Kang. Mereka lalu menemui kepala sekolah SMA Tamra. Dia yang adalah pewaris tunggal dari grup Daihan tentunya membuat kepala sekolah bingung sekaligus merasa terbantu dengan kehadirannya. Banyaknya renovasi dan berbagai properti serta perangkat modern telah disumbangkan grup Daihan kepada sekolah tersebut. Setelah cukup berbasa-basi, dengan berusaha bersikap ramah, Miho mengajak semuanya menuju ruang guru dan memperkenalkan dirinya. Namun semua guru juga merasakan kecanggungan yang sama seperti kepala sekolah. Ada seorang guru yang tak begitu menyukainya, memberi saran agar Won Miho menjadi guru pembimbing yang telah kosong posisinya. Dan merasa ditantang, Miho menerimanya.
Sebagai guru pembimbing, Miho menjadi seseorang yang baru. Dia berjalan menuju ruangannya. Hawa pengap menusuk keluar bersamaan saat dia membuka pintu ruangan tersebut. Debu menyelimuti setiap barang yang ada di dalamnya. Dan beberapa saat kemudian, seorang guru yang sinis itu memasuki ruangan. Setelah sedikit perdebatan, nada sinis itu berubah menjadi teriak sukacita. Rupanya keduanya telah saling kenal dan merupakan sahabat lama. Untuk merayakan pertemuannya kembali, Sujin mengajaknya ke kafe malam itu. Hari yang sangat melelahkan, tetapi ia dapat meregangkan sedikit tenaga dan emosinya malam itu. Sujin, sahabat lamanya sekaligus rekan kerjanya, kini mengajaknya ke sebuah kafe. Seperti biasa, Miho tetap diantarkan oleh sekretaris Kang. Dalam perjalanan menuju kafe, Miho melihat-lihat berita-berita yang muncul di layar ponselnya. Ia sungguh terkejut saat melihat bibinya mengambil alih Yayasan Daihan. Dia lalu mengkonfirmasinya langsung kepada ayahnya. Entah apa yang menjadi rencana ayahnya tersebut, tetapi sepertinya ayahnya berada di pihak yang sama dengan bibinya itu. Tak berapa lama, seseorang kembali menelpon dan memberinya sebuah foto dari penyelidikannya. Saat melihat fotonya, Miho menjadi terdiam dan meminta sekretaris Kang untuk menghentikan mobilnya. Miho keluar dari mobil diikuti sekretaris Kang. Ia lalu menanyakan apa maksud dari foto itu kepada sekretaris Kang. Sekretaris Kang yang awalnya selalu membantunya, kini tak dapat lagi berkelit dan seketika ekspresinya berubah. Sekretaris Kang yang sejatinya telah membenci Miho dari awal, terpaksa bekerja dan melayaninya. Di akhir penjelasannya, Kang menguatkan Miho agar dapat bertahan dan lebih kuat lagi. Kejadian ini menjadi sangat sulit baginya, karena selama ini ia selalu menganggap Kang dan juga paman tua itu sebagai keluarganya yang sebenarnya. Demi sedikit memuaskan kekesalannya, Miho mempraktekkan jurus baru dan membanting Kang. Dia kemudian melemparkan kunci mobil dan mobil itu sebagai ganti rugi. Miho kemudian berjalan membelakanginya. Kejadian mengerikan terjadi setelahnya. Saat sekretaris Kang merenungi kesalahannya dan menangis, muncul asap hitam dengan percikan api ke arahnya. Asap itu seakan melahapnya dan seketika nafasnya sesak. Bahkan teriakannya tak sanggup terdengar oleh Miho yang masih tak berada jauh darinya. Miho pun tak menoleh sedikit pun. Dia masih berusaha mencari bantuan agar ia dapat kembali ke kediamannya dan beristirahat. Namun tiba-tiba sinyal di ponselnya menghilang begitu saja. Diikuti dengan munculnya sosok Kang yang secara tiba-tiba berada di hadapannya. Tentu hal itu membuat Miho terkejut sekaligus ketakutan. Tingkah laku Kang yang tak lagi sama, serta lebih dingin menjadikan Miho lebih hati-hati. Ia kemudian mengamati tangan serta mata Kang. Kemudian muncul sesuatu yang menggeliat dari dalam mulutnya. Kang kini telah menjadi monster yang menakutkan, membuat Miho secara refleks menendangnya. Ia lalu berlari dan berteriak sekencang mungkin, namun tetap berhasil tertangkap. Monster itu mencekiknya. Tak berapa lama seseorang dengan jas hitam kembali muncul dan menyelamatkannya. Dengan belati di tangannya, ia menebas tangan monster yang mencekik Miho.